Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa, hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Etika Administrasi untuk pertemuan kedua. Oke, langsung saja kita masuk di materi pertama untuk pertemuan kali ini. Aliran utama dalam etika. Menurut Chandler dan Plano tahun 1988, dalam etika itu terdapat 4 aliran utama, yaitu 1. Empirical theory. Chandler dan Plano berpendapat bahwa etika diturunkan dari pengalaman manusia dan persetujuan umum. Misalnya peperangan atau penggunaan zat kimia tertentu yang membahayakan manusia. Dalam konteks ini, penilaian tentang baik dan buruk tidak terlepas atau terpisahkan dari fakta dan perbuatan yang dirasakan. Kemudian yang kedua, rational theory. Chandler dan Plano berasumsi bahwa baik atau buruk sangat tergantung dari rationing atau alasan dan logika yang melatar belakangi suatu perbuatan, bukan pengalaman. Dalam konteks ini, setiap situasi dilihat sebagai suatu yang unik dan membutuhkan penerapan yang unik pula tentang baik atau buruk. Kemudian yang ketiga, intuitive theory. Chandler dan Plano berasumsi bahwa etika tidak harus berasal dari pengalaman dan logika, tetapi dari manusia secara alamiah memiliki pemahaman tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk. Teori ini menggunakan hukum moral atau natural moral law. Kemudian yang keempat, relevation theory. Chandler dan Plano berasumsi bahwa yang benar atau yang salah berasal dari kekuasaan di atas manusia, yaitu dari Tuhan sendiri. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Tuhan dalam berbagai kitab suci menjadi rujukan utama untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Nah, teman-teman mahasiswa, mengapa perlu ada etika dalam administrasi publik? Sebenarnya, pentingnya etika dalam administrasi publik dapat ditelusuri dari paradigma ilmu administrasi publik. Dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi, sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam Widodo pada tahun 2001 di halaman 245 sampai 246, menegaskan bahwa pemerintah memiliki 2 fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan
pembuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara. Sedangkan fungsi administrasi adalah berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Berangkat dari paradigma tersebut, maka etika itu diperlukan dalam administrasi publik. Menurut Widodo, tahun 2001 halaman 252, etika itu memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kedua, etika administrasi publik sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Pendekatan etika administrasi publik. Menurut Poeja Wijatna, terdapat beberapa pendekatan etika dalam menentukan baik dan buruk, yaitu satu, aliran sosialisme. Menurut aliran ini, baik dan buruk ditentukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dipegang teguh oleh masyarakat. Kedua, aliran hedonisme. Hedone adalah perasaan akan kesenangan. Perbuatan yang dianggap baik adalah yang mendatangkan kesenangan, kenikmatan, atau rasa puas kepada manusia. Menurut paham ini, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu biologis. Kemudian yang ketiga, aliran intuisisme. Paham ini berpendapat bahwa setiap manusia mempunyai kekuatan naluri batin yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Kekuatan batin ini terkadang berbeda refleksinya karena pengaruh masa dan lingkungan. Akan tetapi, ia dasarnya tetap sama dan berakar pada tubuh manusia. Kemudian aliran yang keempat, aliran utilitarianisme. Menurut paham ini, bahwa yang baik adalah yang berguna. Jika ukuran ini berlaku bagi perorangan, disebut individual. Dan jika berlaku bagi masyarakat dan negara, disebut sosial. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility, yang berarti bermanfaat.
Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang sangat terkenal, the greatest happiness of the greatest numbers. Paham utilitarianisme dapat diringkas yaitu: pertama, tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya, akibat, tujuan, atau hasilnya. Kedua, dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. 5. Aliran vitalisme. Menurut paham ini, yang baik ialah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang lemah dianggap sebagai yang baik. Kemudian yang keenam, aliran religiusisme. Menurut paham ini, yang dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tujuh, aliran evolusisme. Mereka yang mengikuti paham ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yaitu berkembang dari apa adanya menuju kesempurnaan. Sedangkan menurut Kartasasmita, pendekatan etika dalam administrasi publik dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Pendekatan teleologi. Pendekatan teleologi mengatakan bahwa apa yang baik dan buruk atau apa yang sebenarnya dilakukan oleh administrasi adalah nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau dihasilkan. Pendekatan teleologi dibedakan lagi dalam dua macam, yaitu ethical egois dan utilitarianis. Ethical egois mengembangkan kebaikan bagi dirinya. Kekuasaan dan survival pribadi adalah tujuan yang benar untuk seorang administrator pemerintah. Sedangkan utilitarianis mengupayakan yang terbaik untuk banyak orang. Kedua, pendekatan deontologi. Pendekatan deontologi merupakan kebalikan pendekatan teleologi. Pendekatan deontologi mendudukan etika dan moral sebagai prinsip utama dalam administrasi.
Konsep administrasi publik. Ada beberapa pengertian konsep administrasi publik menurut para ahli, yaitu 1. Menurut Nicholas Henry, pada tahun 2008, halaman 8 dalam buku Deddy Mulyadi yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks atau teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas dan efisiensi. Kemudian yang kedua, menurut Chandler dan Plano, pada tahun 2008 di halaman 3, dalam bukunya Deddy Mulyadi yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, mendefinisikan administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kemudian yang ketiga, menurut Woodrow Wilson, tahun 2012 di halaman 21 dalam buku Wirman Safri yang berjudul Studi tentang Administrasi Publik, mendefinisikan administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Asas-asas etis administrasi negara. Menurut Waldo, ada beberapa asas-asas etis dalam administrasi pemerintahan, yaitu 1. Responsibility atau pertanggungjawaban. Asas etis ini menyangkut hasrat seorang petugas untuk merasa memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat dalam pelaksanaan semua tugas pekerjaan secara memuaskan. Petugas administrasi pemerintahan harus mempunyai hasrat besar untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, sepenuh kemampuan, dan dengan cara paling memuaskan pihak yang menerima pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini tertuju kepada masyarakat umumnya, instansi pemerintahannya, maupun pihak atasan langsung. Setiap administrator pemerintahan harus siap untuk memikul pertanggungjawaban mengenai apa saja yang dilakukannya. Ia tidak boleh terjebak pada alasan bahwa ia hanya menjalankan petunjuk atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, dedication atau pengabdian. Ini adalah hasrat yang keras untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan dengan semua tenaga, pikiran dan otot atau mental dan fisik, seluruh semangat kegairahan dan sepenuh perhatian tanpa pamrih apa-apa
yang bersifat pribadi. Misalnya, ingin cepat naik pangkat atau diberi tanda jasa. Setiap petugas administrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya harus selalu dan terus-menerus menunjukkan keterlibatan diri dan penuh antusiasme. Kemudian yang ketiga, loyalty atau kesetiaan. Asas ini adalah kesadaran seorang petugas untuk setulusnya patuh kepada tujuan bangsa, konstitusi negara, peraturan perundang-undangan, badan instansi, tugas jabatan, maupun atasan demi terciptanya cita-cita bersama yang ditetapkan. Pelaksanaan tugas pekerjaan dengan ukuran rangkap, pertimbangan untung rugi, atau bahkan dengan kebiasaan sabotase tidak dikenal dalam diri setiap petugas yang baik. Kemudian yang keempat, sensitivity atau kepekaan. Asas ini mencerminkan kemauan dan kemampuan seseorang petugas untuk memperhatikan serta siaga terhadap berbagai perkembangan yang baru, situasi yang berbeda, dan kebutuhan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu, dengan disertai usaha-usaha untuk menanggapi secara sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, equality atau persamaan. Salah satu kebajikan pokok dari badan pemerintahan yang bertujuan mengabdi kepada seluruh rakyat dan melayani kepentingan umum adalah perlakuan adil. Perlakuan yang adil itu biasanya dapat diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih kepada semua pihak. Persamaan dalam perlakuan, pelayanan, dan pengabdian harus diberikan oleh setiap petugas kepada publik tanpa memandang hubungan kerabat, ikatan politik, asal-usul keturunan, atau kedudukan sosial. Perbedaan kelakuan secara semena-mena atau berdasarkan kepentingan pribadi tidak boleh dilakukan oleh petugas administrasi pemerintahan yang adil. Kemudian yang keenam, equity atau kepantasan. Persamaan perlakuan terhadap semua pihak sebagai suatu asas etis tidak selalu mencapai keadilan dan kelayakan. Persoalan dan kebutuhan pada masyarakat sangat beraneka ragam, sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pada pertimbangan yang adil atau alasan yang benar. Asas kepantasan mengacu pada suatu hal yang sepatutnya menurut pertimbangan moral atau nilai etis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi, asas kepantasan dalam suatu asas etis administrasi pemerintah yang mengharuskan setiap petugas untuk memperhatikan persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat
yang sangat beragam, sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pada pertimbangan yang adil atau alasan yang benar. 6 asas-asas etis dalam administrasi pemerintahan tersebut wajib diterapkan oleh setiap petugas dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pemaparan materi untuk pertemuan kedua dalam mata kuliah etika administrasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan.